Ya, selamat malam Ibu Evita Zaman. Perkenalkan, nama saya Julieta Andriani. Saya seorang mahasiswa dari Shaman University. Dan sekarang ini saya ingin mewakilkan teman-teman saya dalam sesi interview ini. Ya, saya Evita, kemudian saya adalah diminta oleh Giu dan teman-temannya untuk berbincang-bincang malam ini tentang beberapa hal menyangkut lansia. Oke, jadi pertanyaan pertama ya Ibu. Jadi saya penasaran dari apa yang saya perhatikan dengan oma saya. Itu kadang-kadang ia sering mengalami halusinasi dan ia juga sering mengalami mood swings. Kira-kira apa penyebabnya ya, Bu? Ini memang seperti kita ketahui, halusinasi ini bisa terjadi pada segala usia, tidak hanya lansia, dengan berbagai penyebab tentunya. Namun, pada oma yang baru mengalami halusinasi pada usia 80 tahun, maka kemungkinan besar ini disebabkan karena terjadinya penurunan fungsi otak pada oma, ya. Penurunan fungsi saraf-sarafnya, sel-sel otak yang bersangkutan, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan pada persepsi dan fungsi panca inderanya. Karena hasil halusinasi itu terjadi melalui panca indera biasanya, pendengaran, penglihatan, ya, penciuman juga suka terjadi. Nah, tapi halusinasi pada usia lanjut memang bisa juga disebabkan karena sebab yang sesaat. Ya, sesaat itu artinya bukan karena kerusakan otak, bukan karena fungsi yang terganggu, tetapi bisa karena tekanan yang kuat, misalnya depresi, cemas, kesepian, misalnya baru ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, begitu. Jadi apa itu penurunan fungsi otak? Ya, penurunan fungsi otak itu adalah penyakit degeneratif otak yang terjadi karena bertambahnya usia. Karena terjadinya penurunan sel-sel di otak itu terjadi penciutan. Kalau terjadi penciutan, maka fungsinya juga tentu akan menurun. Oleh sebab itu pada orang tua kita sering menjumpai mereka cepat lupa, mereka cepat daya tanggap mereka agak menurun, memori mereka mulai berkurang gitu ya, dan kadang-kadang ada ketidakstabilan emosi. Nah, ini yang kita sebut dengan mood swing. Jadi mood swing itu banyak sekali disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan dari area-area otak yang mengurusi emosi. Ada areanya ya. Jadi memang mood swing bisa disebabkan oleh hal-hal seperti itu. Tapi mood swing juga kadang-kadang disebabkan oleh hal lain, hal sesaat juga. Misalnya seseorang itu mengalami penyakit yang dideritanya tuh sangat membuat dia tuh menderita gitu, sehingga menjadikan dia itu cemas, jadi sangat resah, kesepian atau dan sebagainya. Jadi itu bisa juga menyebabkan ketidakstabilan emosi seperti itu. Cukup menarik juga ya ini penyakit tentang degeneratif otak. Itu bisa terjadi terhadap semua lansia. Jadi apakah ada cara untuk membantu orang lansia sehingga mereka bisa mempertahankan otaknya sehingga berfungsi lebih lama dan lebih baik? Untuk lansia sendiri, kalau sudah sampai lansia ya, misalnya belum sempat kita tidak tahu di masa lalunya, yang kita katakan menstimulasi itu, kalau kita sudah lansia, usahakan agar lansia itu tidak berhenti beraktivitas. Jangan sampai setelah pensiun udah males ngapa-ngapain atau tidak suka lagi beraktivitas, lebih suka beristirahat. Karena ketika beraktivitas, sedang bergerak, berarti kita sedang menstimulasi otak kita. Jadi gerak tubuh ini semua dampaknya ke pembentukan sel-sel di tubuh. Kita membaca, otak kita sedang memprosesnya. Kita memegang, kita sedang menulis, kita sedang bekerja, mencuci piring, semuanya ini semua membuat otak kita aktif, teraktivasi gitu. Jadi tidak boleh berhenti beraktivitas bila kita tidak ingin otak kita berhenti membentuk sel-sel baru. Karena sel-sel baru inilah yang membuat otak kita tetap
aktif gitu ya. Kalau dia tidak aktif, dia akan menciut, akan berkurang sel-selnya, dia akan menciut, 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 menciut. Nah, itu Hmm. yang kita takutkan. Kalau sudah mati sulit sekali untuk tergantikan. Nah, jadi untuk orang usia lanjut diharapkan tidak berhenti beraktivitas karena ketika itu kita merangsang otak kita, ya. Nah, ya sebetulnya memang ada ada pernyataan yang sudah lama dan sudah sangat populer, mungkin kalian juga sudah mendengar bahwa your brain you use it or lose it. Artinya apa? Artinya bila digunakan otak akan sehat dan siap melayani Anda gitu. Tapi bila tidak digunakan, maka Anda siap-siap kehilangan otak Anda. Gitu. Jadi gunakan terus. Terus apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ya, begitu. Ibu menyebutkan artinya harus memiliki aktivitas-aktivitas yang bisa merangsang otak mereka. Jadi aktivitas apa saja yang Nah, bisa mereka lakukan untuk tetap menstimulasi, otak mereka? lansia itu harus tetap melakukan kegiatan apa saja yang membuat mereka senang. Ya, jadi jangan kritik, oh gitu aja kok senang. Enggak. Jadi setiap orang itu mempunyai kegiatan yang menurut dia menyenangkan seperti itu. Aktif di perkumpulan misalnya, aktif di Mmm, gereja, aktif di pengajian misalnya, aktif perkumpulan-perkumpulan sosial. Kita membantu beliau untuk melakukan sesuatu agar tidak diam. Nah, artinya kita jangan melarang. Dan ada satu hal lagi yang paling penting, lansia itu sangat membutuhkan kesempatan bersosialisasi. Berikan kesempatan mereka bersosialisasi, ketemu orang, kemudian jangan lupa membuat mereka tertawa. cukup banyak juga ya aktivitas-aktivitasnya. Tapi apakah ada faktor-faktor lain yang dapat membantu orang lansia untuk mempertahankan fungsi otak mereka, seperti nutrisi? Tentu saja ya, seperti organ-organ tubuh kita yang lain, otak juga sangat membutuhkan nutrisi yang baik, asupan makanan, minuman yang baik, juga pola tidur, juga lingkungan yang sehat dan nyaman buat mereka. Nah, juga keluarga atau orang sekitar yang mengasihi mereka, peduli atau ada membuat mereka merasa disayang, itu aspek-aspek lain ya. Mengenai makanan memang kita perlu sekali untuk lansia itu, terutama untuk otak ya, agar aktivitas otaknya lebih cepat, kita harus menambahkan makanan protein yang cukup ya, melebihi Mhm. dari ketika dia masih muda. Kemudian jangan lupa ikan atau omega 3, ikan laut dalam itu sangat bagus sekali mengirimkan namanya neurotransmitter ya, mengirimkan eh, neuron-neuron ke otak kita. Paling penting juga pola tidur ya. Lansia sangat membutuhkan tidur. Kalau lansia tidak bisa tidur, kita harus memeriksanya karena sebagian besar orang tidak bisa tidur disebabkan karena masalah masalah psikologis, maaf. Tidur setidaknya 6 jam satu malam itu sudah baik. Karena kebutuhan tidur lansia itu tidak seperti bayi yang harus tidur 12 jam, 10 jam, tidak. 5 jam sampai 6 jam sudah oke, dan ditambahkan dengan tidur siang sekitar 1-2 jam udah bonus lah itu gitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita tidur, otak kita itu membersihkan diri. Ya, membersihkan diri, memperbaiki sel-sel yang kita pakai di siang hari, kita nggak tidur. Kita pakai otak kita, capek dia. Kemudian dia membuang racun-racunnya ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidurnya sangat nyenyak sekali, kita bangun, otak kita tuh sudah membersihkan diri. Ini kita sebut dengan body repair system. Jadi, kita sudah tahu berapa pentingnya itu aktivitas untuk menstimulasi otak-otak, orang lansia. Tapi bagaimana dengan kondisi pandemi seperti ini? Masa pandemi pun orang yang di rumah, yang kebetulan di rumah dengan dia, untuk kreatif mengingatkan beliau untuk bergerak. Bukan hanya karena untuk mereka bergerak supaya bosan yang hilang, bukan, tetapi dia tetap harus membuat otaknya terangsang. Jadi tidak tidur ya di itu otak. Jadi tidak, kalau dia tidur dia mudah rusak dan dia akan cepat mengalami Alzheimer atau demensia itu.
Nah, itu yang paling ditakutkan oleh lansia. Selain melarang orang lansia untuk melakukan sebuah aktivitas, apakah ada poin lain yang penting, yang bisa disiapkan oleh anggota keluarga yang sedang merawat seorang lansia? Satu, kita harus ramah, kita harus hangat, dan kalau perlu kita sering-sering ajak bercerita. Ah, bete oma kalau ngomong diulang-ulang. Ya iyalah, mereka lupa. Lupa itu bukan keinginan mereka sendiri. Jadi hindari mengolok-olok kalau terjadi. Menghindari mentertawakannya. Kalau ditertawakan dan diolok-olok, mereka malu. Nah, dorong dia untuk berkomunikasi meskipun ya lupa gitu semampu ya kalau misalnya, atau beri fasilitas kalau misalnya kalau kita punya ya. Kalau mungkin ya sekali-sekali ajak mereka keluar, ke gunung kah, ke sungai, atau katakanlah mereka suka ke mall, pergi ke mall nggak masalah. Apakah ada pesan terakhir yang Ibu ingin sampaikan kepada para pemirsa? Lansia ya lansia, jangan merasa kalau sudah usia lanjut otaknya tidak berkembang lagi. Ya, otak itu berkembang seumur hidup sampai kita dipanggil Tuhan. Itu namanya brain plasticity. Otak itu terus terstimulasi bila kita stimulasi. Bila kita malas menstimulasinya, kita siap saja kehilangan otak kita. Kita siap saja menerima dia tidak berdaya. Ketika dia tidak berdaya, kita pun tidak berdaya.